biar saya lihat wajahnya. Silakan, nggak apa-apa. Jadi kali ini kita akan sedikit diskusi tentang apa itu new normal. Nah, ini saya bisa share screen nggak ya kalau di Google Meet ya? Saya belum. Oke, saya share screen ya. Iya, Pak, monggo. Oke. Oke. Sebentar saya. Sudah kelihatan belum ya? Kelihatan belum? Belum muncul ya. Belum muncul, Pak Eri. Sekarang sudah muncul? Sudah muncul belum? Belum juga ya. Belum. Oh, belum, sebentar. Atau boleh minta tolong dari teman-teman KKN, Melia atau Usi, bisa share screen-nya? Tadi sudah. Oke. Tadi dari Pak Eri sudah bisa. Oh, sudah bisa. Bisa. Oke, sebentar ya. Saya belum biasa pakai Google Meet, soalnya biasanya pakai Zoom. Zoom ya. Oke, mungkin iya. Ini kok mana jadi nggak mau. Oke, mungkin dari sana aja di share aja, nggak apa-apa. Kan saya udah ngirim materi ke Desi kan. Oke, monggo Usi. Oke ya, langsung. Next slide. Silakan, next slide. Ini sebentar. Oke ya, jadi kita akan belajar tentang new normal. Jadi siapkah kalian dengan new normal? Karena kan kemarin ini targetnya Karang Taruna ya, berarti kita santai aja ya. Halo? Ya? Suaranya kedengeran nggak? Halo? Oke, kedengeran ya. Jadi kita santai aja pakai bahasa gaul, oke ya. Jadi nggak usah terlalu tegang. Kalau saya di depan kalian mungkin lebih santai, cuma karena ini versinya versi online ya, jadi memang harus adaptasi dengan cara yang baru. Jadi kita lebih rileks saja, nggak usah terlalu tegang. Oke ya, next slide. Oke, perkenalan dulu. Ini perkenalkan, nama saya Eriano Rahmat Budi Sunario. Saya S1-nya di Keperawatan UGM. Kemudian S2-nya di University of Adelaide, Australia. Dan kemudian saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya tugas di Bangsal Gatot Kaca, yaitu bangsal untuk merawat pasien COVID-19. Jadi nanti ini akan ada sedikit share juga buat teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tinggal unmute langsung tanya juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu saya selesai ngomong. Jadi boleh langsung aja nggak apa-apa. Jadi intinya dibikin santai aja kayak kita ngobrol. Ini acaranya ngobrol bareng tentang new normal gitu. Oke ya. Next slide. Itu sosial media saya. Kalau mau follow juga boleh. Itu ada Facebook, ada Instagram. Oke, lanjut next. Oke. Kenapa new normal? Jadi ada istilah new normal atau kenormalan yang baru. Yang pertama adalah karena pandemi ini tidak akan selesai dengan cepat. Karena untuk contohnya proses pembuatan vaksinnya aja sendiri kan perlu waktu dan itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Kemudian apalagi belum nanti sampai bisa dipakai ke manusia. Jadi untuk proses vaksin bisa dipakai ke manusia itu panjang, mulai dari diteliti di lab, kemudian diteliti di hewan, baru ke manusia. Sehingga di sini masih perlu istilahnya perlu waktu untuk beradaptasi. Sehingga di sini kita dalam hal ini saya sering nggak setuju kalau pakai istilah berdamai ya, karena kita nggak bisa damai sama virus kan, kalau damai nggak saling serang ya. Tapi saya lebih suka menyebut sebagai beradaptasi. Kenapa kita harus beradaptasi?
Karena sesungguhnya manusia itu adalah orang atau makhluk hidup yang paling pandai dalam beradaptasi. Contoh paling simpel apa? Kalau kalian kepanasan, haus gitu, kalian minum es batu. Nah, es batu itu kan temuan manusia juga. Kemudian kalian pengen ngadem, cari AC. AC juga temuan manusia juga. Kemudian kalau di negara-negara dingin, misalkan ada heater. Heater juga adaptasi manusia terhadap suhu. Makanya saat ada virus ini pun kita harus mampu beradaptasi karena memang manusia itu adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi. Makanya kita bisa bertahan hidup sampai sekarang ya. Kalau kita nggak adaptasi mungkin kita udah punah dari dulu kayak dinosaurus gitu ya. Oke, lanjut. Next. Nah, pertanyaannya kenapa ada new normal? Kok nggak normal kayak biasa aja, kayak dulu? Nah, oke ya. Jadi istilahnya kalau mungkin kalian anak-anak muda ya, jadi tidak akan pernah sama ya, kalau udah kontak lagi dengan mantan gitu ya. Jadi pasti akan berbeda rasanya kan. Ada rasa yang sudah berbeda gitu kan. Nah, sama kalau setelah ada virus dan sebelum ada virus itu akan ada yang berubah. Dan tujuannya apa new normal ini? Jadi new normal ini untuk agar tidak terjadi second wave atau gelombang kedua dari virus corona. Sekarang kan mungkin kalau di Jogja sendiri atau di beberapa daerah kan sudah kasusnya mulai menurun. Tapi itu bukan berarti terus bahwa kita lengah, nggak boleh. Karena selama belum ditemukan vaksin, kita harus tetap waspada. Bahkan saat ditemukan vaksin pun kita juga harus tetap waspada. Sehingga tujuan dari new normal ini, nah ini adalah bekerja keras untuk menghentikan adanya second wave atau gelombang kedua. Jadi kalau kamu kan sering pakai sosial media semua ya, mesti tahu namanya gelombang kedua flu Spanyol. Jadi gelombang kedua flu Spanyol pada waktu itu lebih membunuh dibandingkan gelombang pertama. Sama kayak kalau tsunami. Tsunami itu kan gelombang pertamanya masih pelan, terus kemudian surut, gelombang keduanya lebih besar lagi. Ya sama seperti itu. Sehingga harapannya jangan sampai terjadi gelombang kedua yang lebih besar atau memakan korban yang lebih banyak. Sehingga di sini pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, membuat sebuah aturan atau kebijakan untuk agar tidak terjadi gelombang kedua sampai vaksin ditemukan. Sehingga akhirnya dibuatlah new normal ini. Lanjut, next. Nah, kenapa kok harus ada new normal ini? Jadi, intinya kamu ingat gambar ini. Jadi, gambar ini dulu sempat hits di Instagram, dimanapun. Kenapa kok kita harus social distancing, kita harus physical distancing. Jadi, intinya adalah garis merah, awal yang gunung gambar merah ini adalah jumlah korban kalau kita tidak menerapkan upaya perlindungan atau new normal ini. Jadi contohnya gini, di rumah sakit akademik UGM itu misalkan punya 20 tempat tidur. Nah, kalau pasiennya itu lebih dari 20, terus mau dirawat di mana? Di rumah sakit lain. Belum tentu mereka mampu untuk merawat pasien itu. Karena untuk merawat pasien dengan COVID ini, pertama butuh APD yang banyak. Jadi kalau saya mau jaga itu, ya saya pakai APD yang walaupun nggak pakai coverall ya, saya pakai gaun seperti yang di depan, itu udah harus pakai baju tindakan, kemudian pakai masker N95 selama 8 jam, terus pakai masker bedah, kemudian harus cuci tangan yang sering, kemudian pakai sarung tangan selalu ganti, dan itu tidak nyaman dan tidak semua rumah sakit punya sumber daya yang cukup untuk menangani pasien COVID itu juga. Bangsalnya pun juga harus bangsal yang khusus. Jadi nggak bisa dicampur sama yang lain. Sehingga makanya kalau udah bangsal isolasi, biasanya nggak akan ada pasien-pasien yang non-COVID atau yang tanpa gejala COVID misalkan. Nah, sehingga
harapannya dengan adanya new normal ini, pasien-pasien itu semua bisa dirawat. Tapi memang kelihatan dari kurvanya ini. Jadi dari kurva ini, sehingga kalau dengan upaya perlindungan, ini memang terlihat lebih lama. Dari kasus pertama muncul sampai selesai itu terlihat lebih lama, tapi semua pasien tertangani. Nah, tapi kalau tidak ada upaya perlindungan, lebih cepat. Tapi resiko pasien yang tidak tertangani atau meninggal jadi lebih banyak. Sehingga disinilah fungsinya kita melakukan protective measure ini. Oke, lanjut. Next. Jadi harapannya apa? Jangan sampai terjadi seperti di Spanyol dulu. Nah, pertanyaannya, Pak, saya kan muda, saya masih kuat, saya masih ganteng, masih cantik. Jangan salah. Ada beberapa pasien yang dirawat kemarin adalah mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa, ada yang anak SMA, itu masuk ke rumah sakit UGM dan ada beberapa yang positif. Sehingga kamu jangan karena saya masih muda, saya nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi jangan meremehkan. Jadi apa yang ditakutkan adalah kalau kamu yang masih muda, mungkin nggak ada masalah untuk daya tahan tubuhmu. Tapi bagaimana kalau kamu kemudian menularkan? Nah, itu yang ditakutkan. Apalagi misalkan ada yang punya orang tua yang sudah berumur lebih dari 60 tahun, yang punya diabetes, nah itu sehingga itu akan menjadi lebih berbahaya. Oke, ada yang mau tanya ini? Enggak, mungkin Alwi mau tanya ini. Oke. Nah, jadi buat kamu yang muda jangan meremehkan, ya. Jangan sampai kamu menjadi penyebab orang lain. Ya, halo. Oke. Ini Alwi mau tanya atau gimana? Gini Halo, apa? ya. Pertama, perkenalkan nama saya Alwi dari boleh. Pemuda Sanggup Banyu. Boleh, silahkan. Panggilnya Pak atau Mas ya? Ya, boleh Mas, enggak boleh. Gini, saya kan bekerja di sekolah dasar. Jadi masih bingung gitu loh dengan kata new normal. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Nanti dengan maksudnya itu mengedukasi anak-anak sekolah itu bagaimana? Oke, nanti saya jelaskan di belakang. Terima kasih Mas Alwi. Di SD ya? Kelas berapa? Ngajar kelas berapa? Kelas 4. Oke, karena nanti kalau ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama 4, 5, 6 itu agak sedikit beda caranya, Mas. Jadi nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Oke. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi next. Nah, jadi kenapa kok apa aja yang berubah dari karena COVID ini? Ya, semuanya akan banyak yang berubah. Sehingga kita harus beradaptasi dan menyesuaikan diri. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi, di sini kita akan benar-benar, ya kita akan beradaptasi, banyak yang berubah. Contoh, kita itu biasa beradaptasi ya. Contohnya dulu nggak ada Gojek, sekarang ada Gojek. Kita jadi new normal dengan Gojek yang biasanya kalau mau beli makan harus ke warung, sekarang new normalnya dengan GoFood misalkan. Itu. Tapi ini bukan promosi ya. Boleh GrabFood, boleh GoFood, nggak masalah. Oke, lanjut. Nah, sehingga kita harus menyesuaikan diri sampai vaksinnya ini ditemukan. Next. Ya, next. Sekarang, kenapa kita harus tahu dulu apa itu COVID? Jadi gini, kalau menurut sebuah pepatah Cina ya, mengatakan bahwa kalau kamu mengenali musuhmu, kamu akan bisa menang melawan musuhmu.
Tapi kalau kamu nggak bisa mengenali musuhmu, kamu nggak akan bisa menang melawan musuhmu. Ya, jadi kita harus yang pertama kita kenal dulu apa itu coronavirus. Jadi kalau Anda belum kenal coronavirus, gimana Anda mau melawan corona? Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah apa itu coronavirus atau COVID-19? Jadi sebenarnya kenapa ada nama COVID-19 itu kan singkatan. Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit karena virus corona yang ditemukan pada tahun 2019. Sebenarnya virus corona ini sudah lama ada. Cuma yang versi ini itu baru muncul di tahun 2019, yang dimana dia menyerang saluran pernafasan dan biasanya ditandai dengan demam, batuk dan pilek, sakit tenggorokan, kemudian gangguan pernafasan. Ini kalau sudah parah, kalau belum parah gejalanya biasanya belum tentu muncul. Kemudian next. Nah, kemudian bagaimana proses penularannya? Nah, proses penularannya adalah yang pertama melalui droplet. Droplet itu adalah ketika batuk atau berbicara. Jadi misalkan gini, gitu ya. Bagi Anda nggak kelihatan, karena virus corona itu kecil banget. Makanya kita yang di kesehatan itu pakainya masker N95. Karena masker N95 itu bisa menyaring sampai yang terkecil. Sehingga di sini pentingnya adalah itu. Sehingga makanya sekarang ditekankan kalau Anda mau batuk, pakai gini ya. Jadi tutup di lengan bagian dalam. Jadi nggak gini ya. Jadi lebih ke, nih kelihatan nggak ya? Kalau di tempat saya kecil kan. Kelihatan. Jadi batuknya seperti ini. Kemudian juga kontak erat. Jadi kontak erat itu seperti Anda cium tangan, jabat tangan, berpelukan, atau cipika-cipiki. Makanya buat yang cewek-cewek ya dikurangi dulu cipika-cipikinya. Sekarang lebih sering aja hindari kontak dulu karena sebenarnya di luaran itu kita nggak tahu mana orang yang udah ada virusnya atau enggak. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah melalui menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Contohnya ini HP. Saya sambil HP-an, neng, terus tiba-tiba saya batuk. Oke, ini udah kan batuk. Nah, ini berarti dia sudah beresiko untuk menularkan atau karena ada dropletnya. Sehingga Anda harus, ini kadang beberapa kan harus dibersihkan. Oke, didisinfeksi. Ya, sehingga di sini kita harus belajar bahwa cara penularan corona itu seperti apa. Dengan kita belajar, maka kita bisa menghindari. Terus lanjut. Nah, next. Gimana cara mencegah COVID ini menular? Ya, yang pertama itu cuci tangan. Ya. Dan cuci tangan yang terbaik itu pakai sabun. Kenapa pakai sabun? Karena virus corona ini pada dasarnya dia mati dengan deterjen atau sabun. Sehingga yang terbaik memang cuci tangan pakai sabun. Dan itu sering. Tapi kalau tidak, Anda juga bisa pakai hand sanitizer. Karena kalau pakai sabun kan harus pakai air mengalir ya. Sehingga di sini Anda boleh pakai hand sanitizer karena virus bisa dibunuh dengan alkohol 70% minimal atau 65% di beberapa referensi. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena penularan yang selanjutnya adalah lewat droplet. Nah, karena kalau lewat droplet, maka Anda harus pakai masker. Makanya kemana-mana kalau bisa pakai masker. Jangan ngeyel, karena mungkin masih muda, cuma deket. Nah, jangan. Jadi mau jauh, mau deket, pakailah masker. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah hindari berada dalam kerumunan. Kenapa? Karena kalau sudah satu batuk, dropletnya di udara, maksudnya dropletnya dia menyebar, kemudian ada orang yang terus batuk lagi, nah itu kan bisa jadi makin banyak. Makanya banyak klaster yang berasal dari kerumunan. Contohnya yang kemarin sempat hits kan klaster Indogrosir kalau di Jogja. Kemudian juga ada
klaster pondok pesantren, kemudian ada klaster gereja. Kenapa? Karena memang mereka berkerumun dan waktu itu mungkin tidak pakai masker sehingga terjadilah penularan. Makanya hindari berkumpul, hindari berkerumun. Nah, kemudian juga karena dulu di Wuhan asal mulanya ini banyak orang makan makanan yang aneh-aneh, tidak dimasak mentah dan lain-lain. Sehingga di sini juga salah satu untuk mencegah penularan corona itu dengan memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh. Lanjut. Next. Nah, terus kemudian kalau bisa kita menghindari memegang dan berbagi barang. Sehingga di sini kalau bisa Anda hati-hati saat habis memegang apapun, makanya selalu disarankan cuci tangan. Kemudian kalau bisa hindari bersentuhan, kemudian hindari melakukan perjalanan, karena di perjalanan Anda ada resiko berkerumun dalam satu kendaraan. Nah, gitu. Sehingga di sini hal yang penting. Kemudian juga segera konsultasi dengan petugas kesehatan ketika timbul gejala sakit. Oke ya. Dan ada hal yang penting bahwa virus corona ini tidak mampu bertahan di luar makhluk hidup. Makanya virusnya nggak pindah, yang pindah orangnya. Ya, makanya semakin Anda sering bepergian, semakin besar resiko Anda tertular. Makanya gimana biar nggak tertular? Ya kita melakukan pencegahan diri, termasuk tidak memegang hidung, mata, dan sebagainya. Kalau belum cuci tangan. Oke ya. Lanjut. Nah, ini cara mencuci tangan yang benar. Saya nggak usah jelaskan karena video banyak, jadi nggak usah. Cuma saya sampaikan biar mengingatkan. Yuk, lanjut Mbak. Next. Oke, lanjut lagi Mbak. Lanjut lagi. Nah, apa yang bisa kamu lakukan sebagai generasi muda? Kamu itu punya peran, ya. Yang muda itu sekarang sudah punya peran, contohnya Mendikbud, ya itu sekarang Pak Nadiem Makarim muda juga. Banyak milenial yang jadi staf khusus, ya. Jadi sebenarnya kamu nggak bisa, itu bukan urusan saya, nggak bisa seperti itu. Karena virus corona ini udah jadi masalah bersama, nggak boleh egois, ya. Jadi, kamu juga punya peran yang penting untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Lanjut. Nah, apa peran kamu sebagai generasi muda? Yang pertama, kamu harus tahu cara mengurangi resiko penularan COVID. Ya, kamu masih muda, kamu masih diberi kemampuan berpikir yang luar biasa. Ya, jadi daripada otakmu dipakai cuma buat mikir galau-galau, nah, terus mikir Dakyung sama Letaio misalkan ya, atau kamu mikir sobat ya yang mikir KKI gitu ya, lagunya itu plagiat apa enggak gitu kan. Nah, itu mending kamu belajar gimana cara mengurangi resiko corona ya. Jadi kamu bisa memakai otakmu untuk lebih bermanfaat ya toh. Kemudian yang selanjutnya, kamu perlu mengetahui apa yang perlu dilakukan ketika sakit. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan kalau kamu sakit, sehingga dengan kamu tahu itu, kamu bisa memberikan saran yang tepat buat masyarakat. Yang selanjutnya, yang ketiga, kamu harus belajar mengetahui mana informasi yang benar. Ya, jadi jangan sampai kamu menjadi penyebar hoax. Ya, kamu masih muda, kamu punya data, ya biasakan untuk selalu kritis, ya. Jadi jangan mudah terpancing, tuh ya, karena sekarang hoax banyak di mana-mana. Oke, lanjut next. Nah, ini termasuk ini salah satu yang ada di panduan gugus tugas. Jadi termasuk panduan untuk disinfeksi untuk di rumah tangga. Jadi misalkan kamu di rumah, kamu bisa bikin cairan disinfektan sendiri, kemudian juga kamu bisa sering cuci tangan. Nah, ini sumbernya langsung dari gugus tugas COVID.
Next, Mbak. Kemudian kalau bisa tidak berbagi alat makan dan sebagainya. Kemudian ini disinfeksi untuk di tempat umum. Jadi tidak disarankan kamu nyemprot kayak gitu, nggak disarankan ya. Lebih disarankan kamu lap dan sebagainya. Jadi memang penggunaan bilik disinfektan pun sudah tidak disarankan oleh Kemenkes ya, karena secara dari kesehatan juga tidak bagus. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, karena hal yang penting adalah cuci tangan, maka kamu harus membiasakan untuk menyediakan tempat cuci tangan. Nah, kamu sebagai anak muda gimana caranya? Apakah kamu harus menyediakan tempat cuci tangan yang mahal? Oh, enggak. Sekarang banyak toko-toko itu juga menyediakan tempat cuci tangan yang murah, terjangkau dengan galon dan sebagainya. Atau pakai ember, pakai keran. Jadi simple sebenarnya ya. Jadi tidak semuanya itu harus pakai biaya yang mahal. Makanya harapannya setelah selesai acara ini kamu bisa membuat inovasi. Anak muda itu harus banyak inovasi ya. Dengan anak muda banyak inovasi bisa memberikan karya terbaik buat bangsa. Dan kalau kamu di masa muda sering menjadi inspirasi memberi inovasi, kalau kamu mau sekolah ke luar negeri atau apa, itu biasanya lebih mudah. Ya, itu biasanya itu. Lanjut. Nah, terus yang selanjutnya adalah kampanye yang dilakukan oleh Kemenkes, yaitu masker untuk semua. Ya, jadi masker untuk semua. Jadi semua itu siapapun. Nah, masker itu ada 3 ya, ada masker kain, ada masker bedah, ada N95. Kalau kamu orang sehat, kamu pakai masker kain aja, pakai scuba itu loh, atau yang harganya nggak sampai 10.000 lah, lebih mahal pakai datamu daripada masker ya. Ini kamu udah masuk rumah sakit kan, jadi kamu lebih mahal, makanya mending kamu beli masker. Berapa yang disarankan? Minimal kamu punya 3 ya. Kalau 3 syukur-syukur lebih, jadi tiap kali kamu keluar rumah kamu bisa ganti masker kalau itu sambil nunggu maskernya dicuci. Tapi kalau buat orang yang sakit ada masker bedah, sama untuk tenaga kesehatan itu masker bedah, sama juga masker N95 digunakan untuk tenaga kesehatan. Lanjut, next. Nah, ini kenapa harus pakai masker? Gambarnya sudah ada ya. Jadi, dengan kamu pakai masker, resiko tertularmu akan menjadi sangat rendah. Ya, dan resiko kamu menularkan juga jadi sangat rendah. Ya, jadi biar kamu nggak merasa berdosa. Ya, biar kamu nggak merasa berdosa. Oke, lanjut lagi. Nah, gimana cara pakai masker? Jangan lupa tetap cuci tangan. Setelah itu, masker itu harus menutupi hidung sama mulut. Kenapa? Karena nek batuk itu hidung sama mulut itu resiko untuk mengeluarkan cairan. Kemudian jangan menyentuh masker bagian depan. Jangan nyentuh bagian depan. Jadi kalau mau nyopot masker itu bagian talinya ya, jangan diginiin. Tapi kenapa? Karena di sini itu kotor. Dia udah kena macam-macam dari depan. Lanjut, Mbak, next. Nah, kalau kamu pakai masker kain itu bisa dicuci. Syukur-syukur kamu cuci dengan air yang panas. Ya, karena virusnya ingat mati di suhu yang panas atau di air yang panas. Dan juga karena virusnya mati dengan deterjen, direndam pakai deterjen. Ya, kemudian dibilas, kemudian juga dijemur. Ya, kalau sudah dijemur, disetrika dengan suhu panas agar bakteri atau virusnya mati, sehingga maskernya siap untuk digunakan. Next, Mbak. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Mas Alwi ya. Ini Mas Alwi, jadi dari gugus tugas itu sebenarnya ada implementasi untuk protokol sekolah aman. Ya, jadi yang pertama adalah kalau memang masih bisa school from home ya syukur, tapi kalau memang udah nggak bisa ya berarti yang pertama harus ada informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian rajin cuci tangan.
Ya. Kemudian yang selanjutnya juga guru dan siswa itu harus pakai masker. Bahkan boleh kalau sekarang ada beberapa yang jual face shield, pakai face shield boleh. Karena face shield juga melindungi. Jadi kalau batuk, dia kan ke face shield-nya. Terus kalau ada orang lain batuk, dia juga itu. Jadi nggak masalah. Kemudian juga untuk yang siswa yang sakit, izinnya dipermudah. Kemudian kalau bisa menghindari kontak fisik, artinya salaman dan sebagainya itu bisa dihindari. Kemudian juga memantau suhu tubuh, Mas. Jadi di sini di sekolahan disediakan termogan atau infrared thermometer sehingga bisa untuk mengetahui suhu tubuh anak-anak. Kemudian yang selanjutnya juga melakukan disinfeksi. Jadi disinfeksi, yang maksudnya pakai sarung tangan ini untuk petugas yang membersihkan itu pakai sarung tangan. Jadi meja itu dibersihkan sebelum anak-anak masuk, mejanya dibersihkan pakai klorin, nah itu dan gagangnya dibersihkan pakai klorin dan sebagainya. Oke, lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau kamu mau bepergian kepepet ya? Tapi memang paling bagus itu di rumah aja. Saya sarankan paling bagus di rumah aja, nggak usah pergi-pergi. Karena di luar itu resikonya lebih besar. Ya, termasuk buat tenaga kesehatan kayak saya ini yang dia di rumah sakit itu belum tentu ketularan di rumah sakit, bisa jadi malah ketularan karena di luar. Karena kan nggak tahu kalau di luar itu mana orang yang punya virus, mana yang enggak. Sedangkan kalau di rumah sakit kan jelas kita pakai APD. Ya, sehingga disitulah kita itu harus disarankan sering di rumah aja. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah kemana-mana dulu. Ya, biar nggak tertular. Nah, itu ya. Sehingga yang saya sarankan adalah yang pertama kemana-mana bawa hand sanitizer. Ya. Tapi kalau di tempat tujuanmu ada cuci tangan pakai sabun, kamu cuci tangan pakai sabun. Jadi tiap kali kamu, kayak saya naik motor ya, saya itu naik motor di tempat dashboard saya itu mesti ada istilahnya hand sanitizer. Jadi begitu saya sudah naik motor, saya sampai tempat tujuan, sebelum naik motor saya cuci tangan pakai hand sanitizer. Berangkat sampai rumah sakit atau sampai tempat tujuan manapun, cuci tangan lagi pakai hand sanitizer. Kalau tempatnya punya punya tempat untuk cuci tangan pakai sabun, saya cuci tangan pakai sabun. Kemudian juga kalau bisa menghindari menyentuh bagian-bagian yang disentuh orang banyak. Tapi kalau nggak bisa ya udah disentuh terus langsung cuci tangan. Jadi makanya disarankan selain bawa hand sanitizer di motor juga ada yang dikantongi. Nah, jadi kalau tiba-tiba habis nyentuh gagang pintu, cuci tangan. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kamu makan makanan yang bergizi. Kenapa? Karena virus ini sekarang kan belum ada obatnya. Jadi hanya bisa dilawan dengan istilahnya imun. Nah, jadi karena hanya bisa dilawan dengan imun, maka tubuh kamu harus sehat. Gimana biar tubuh kamu sehat? Ya kamu makan makanan yang bergizi. Terus yang selanjutnya adalah jaga jarak. Jaga jarak ini kalau untuk orang yang tanpa batuk itu adalah 1 meter. Ya, tapi kalau untuk orang yang ada batuknya itu disarankan 2 meter. Jadi kalau ada temanmu batuk itu kamu harus jaraknya 2 meter. Tapi kalau cuma ngobrol biasa gini, disarankan amannya 1 meter. Aman lagi sudah 1 meter pakai masker. Ya, makanya jangan karena nongkrong sama temennya, wih nongkrong di warung kopi, terus merasa temenmu sehat, nggak ada gejala, kamu buka maskermu. Enggak. Ya, tetap masker dipakai. Bahkan untuk tenaga kesehatan pun di rumah sakit saat istirahat, mereka pun tetap pakai masker. Ya, seperti itu. Kemudian, jangan berbagi makanan dan minuman dari wadah yang sama. Jadi kalau, ya ini agak egois ya, tapi memang seperti itu ya sekarang. Jadi kalau bisa, kamu punya wadahmu sendiri, gitu, sehingga nggak sharing makanan. Kemudian juga,
Kalau kamu memang ada perjalanan yang jauh, gunakan untuk istirahat dan banyak berdoa. Tuh, oke, next. Nah, yang selanjutnya harus diterapkan adalah protokol saat kamu setelah bepergian. Ini saya cerita ya, selama masa pandemi ini, kulit saya jadi tambah glowing. Karena saya mandi bisa sampai 4 kali sehari. Ya, sebelum berangkat jaga mandi. Oke, terus sebelum pulang, sebelum istirahat di sela-sela jaga itu mandi. Terus sebelum pulang ke rumah mandi. Sampai rumah mandi lagi. Nah, kenapa? Karena intinya kita nggak tahu bagian mana yang ditempeli virus. Sehingga mandi itu memang menjadi hal yang penting. Mandinya pakai sabun ya, bukan mandi bebek. Nah, harus pakai sabun. Nah, jadi yang pertama adalah protokol pulang ke rumah. Jadi yang pertama buka alas kaki, kemudian kamu semprot disinfektan. Setelah itu kalau kamu pakai masker medis atau apa, kalau itu dibuang, buang di luar rumah. Kemudian cuci tangan, lepas baju, terus mandi. Ya, lepas baju langsung direndam pakai deterjen. Sehingga di situ harapannya virusnya bisa langsung mati. Oke, lanjut. Bagaimana kalau kamu berbelanja? Ya, yang pertama tetap pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Yang kedua, bawa hand sanitizer. Yang ketiga, kalau bisa jangan lama-lama di dalam itu. Bikin list belanja dulu, kamu mau beli apa. Jadi nggak perlu muter-muter. Ya, itu. Kemudian, bagi yang tokonya, kalau tokonya, kalau kamu punya toko, mungkin punya warung, ya bisa pakai face shield atau masker plus dibersihin trolinya. Oke ya, lanjut lagi. Nah, ini new normal itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi yang pertama, kamu harus belajar tentang etika batuk. Jadi kalau batuk gini ya, jangan gini ya. Gini. Oke. Kemudian kalau kamu flu, kalau kamu cuma baru drop aja, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Ya, next. Kemudian sedia hand sanitizer. Kemudian jangan lupa pakai masker kemana-mana. Setelah itu jaga jarak dan sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Terus setibanya di rumah langsung mandi. Jadi kalau kamu keluar langsung mandi. Kemudian yang selanjutnya, say hello-nya tidak usah pakai kontak fisik atau tidak usah bersalaman dulu. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian kalau kamu punya GoPay atau punya OVO, itu syukur-syukur kamu nggak pakai cash. Jadi kamu cukup transfer GoPay atau OVO gitu ya. Jadi sehingga lebih simple dan mengurangi kontak. Kan ada beberapa itu mengatakan bahwa uang juga beresiko walaupun memang masih belum jelas penelitiannya. Sehingga lebih aman kalau kamu transferan misalnya, atau kamu scan barcode gitu. Sehingga kamu nggak bawa uang cash terlalu banyak. Aman juga buat kamu. Jadi kalau kamu bawa cash banyak kan resiko dirampok ya, resiko diutangin temen gitu kan. Kalau nggak bawa uang cash kan, kalau diutangin temen, wah nggak bawa cash gitu kan ya kan. Nah, jadi kamu nggak akan bebas dari diutangi temen ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga jarak di tempat umum maupun di kendaraan umum. Jadi kalau ada yang disilang gitu jangan didudui ya. Itu tugas kamu yang muda-muda untuk menjalankan itu dengan baik. Next. Terus yang selanjutnya untuk balita dan lansia, kalau bisa di rumah aja, jangan kemana-mana. Lanjut. Jadi, Anda yang muda bisa berperan untuk mencegah gelombang kedua virus corona. Jangan sampai kamu diisolasi. Ya, diisolasi itu nggak enak guys. Percayalah. Kamu sendirian, nggak boleh ditungguin, keluargamu nggak boleh jenguk. Ya, kamu ditemani perawat sama dokter yang pakai masker, udah pakai robot. Kebetulan kalau di rumah sakit lain bahkan pakai
coverall, pakai hazmat, ya itu. Terus di beberapa rumah sakit nggak boleh pakai AC, bayangin panas. Ya. Makanya lebih baik kamu jaga kesehatan, ya. Itu. Jadi itu guys ya, diisolasi itu nggak enak, percaya wis. Ya. Jadi diisolasi itu nggak enak, apalagi nek kamu masih suka update status story gitu ya, diisolasi kamu masuk storymu gitu-gitu aja kan. Jadi gitu ya. Jadi lebih baik kamu di rumah, kamu bikin sesuatu yang lebih produktif, kamu mau bikin TikTok apa boleh. Itu siapa tahu terkenal kan. Nah, kayak gitu. Jadi kamu bisa bikin edukasi juga lewat sosial media. Nah, gitu ya. Jadi kita berharap semoga jangan sampai terjadi gelombang kedua virus corona. Ya. Jadi jangan sampai terjadi. Makanya di sini kemarin saya diminta jadi bicara buat sharing sama kalian. Ya, jadi karena kan jangan sampai kalian yang muda-muda ini malah jadi yang menularkan, ya. Oke, next Mbak. Nah ini referensinya, nek mau baca-baca, ada dari BP POM, ada dari gugus tugas, kemudian ada dari Kemenkes. Jadi buat kamu yang muda-muda yang kebetulan dengerin acara ini, kamu punya tugas buat sharing ke teman-temanmu, ya. Berikan informasi yang benar, ya. Jadi jangan menyesatkan, ya. Udah sesat menyesatkan, dosanya double-double, ya. Oke, jadi semoga kita bareng-bareng bisa melewati pandemi ini bersama, tentu dengan peran serta aktif dari kalian yang muda-muda. Apa Karang Taruna ya, Karang Taruna itu kan perannya gede, ya, sehingga di situ peran kalian luar biasa. Oke, next, masih ada lagi nggak ya? Saya lupa sebenarnya. Next. Udah habis? Sudah, Pak. Oke. Sudah habis ya, terima kasih. Mungkin itu ya. Jadi buat Mas Alwi kalau mau ngajari siswanya, kalau untuk yang masih kecil-kecil ya pakai kartun Mas ya. Tapi kalau yang udah gede-gede, yang udah mau lulus ya bisa pakai slide atau pakai apa. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan enggak? Boleh sharing, boleh ngomong. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh seputar new normal, COVID-19, silahkan, atau mungkin pertanyaan yang lainnya. Mungkin kalau nge-follow, di-follow back apa enggak, Pak, kira-kira, Pak? Saya follow back, insya Allah. Insya Allah. Ya, monggo dipersilahkan teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan, boleh sambil ngaktifin kamera juga boleh, supaya kita bisa kenalan bareng-bareng. Monggo. Silahkan, jadi itu nek mau atau sudah jelas gimana, monggo silakan. Iya Pak, jadi sebenarnya Sangu Banyu ini untuk edukasi COVID-nya tuh sudah sangat-sangat luar biasa sih. Teman-teman dari Karang Taruna juga sangat berperan untuk satgasnya, karena dulu sempat ada satu pasien positif dari Sangu Banyu. Untuk itu malah masyarakatnya justru sekarang saling support ya. Siap, saling support gitu Pak. Iya. Nah, sip tapi lah, karena cuman karena new normal tuh benar-benar masih sangat baru, jadi kami coba berikan materi terkait new normal. Yeah. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan terkait new normal tentang yang tadi dibahas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat terbahas sama Pak Eri, boleh langsung ditanyakan kepada beliau. Silakan. Monggo. Boleh lewat chat, boleh PM saya, boleh. Monggo. Tak tungguin. Santai kok. Saya dijaga malam. Iya, Pak. Berarti intinya new normal ini adalah bentuk adaptasi kita ya, Pak ya. Bagaimana kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah corona gitu ya, Pak ya. Iya, ya. Jadi emang ini proses adaptasi dan ini proses pencegahan agar kita tidak tertular. Seperti itu. Ya. Berarti kemungkinan yang akan terjadi 1-3 tahun ke depan itu ya seperti itu ya Pak ya, yang akan terbiasa kita lakukan gitu ya Pak ya. Ya, kita akan punya kebiasaan baru. Misalnya kebiasaan barunya rajin cuci tangan, terus kebiasaan baru yang lain pakai masker,
kebiasaan baru yang lain, jaga jarak gitu ya. Gitu. Oke, mungkin kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya boleh bertanya Pak. Sebenarnya Pak ada satu hal yang Silakan. masih bingung. Sebenarnya penggunaan hand sanitizer sendiri Pak, kan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa hand sanitizer itu maksimal 5 kali saja. Habis itu harus langsung basuh cuci tangan. Kemudian ada yang bilang efektif kok sampai 20 kali, 30 kali juga nggak apa-apa. Cuman ada yang bilang efeknya kering. Nah, itu seperti apa Pak? Oke, saya jelaskan. Sebenarnya memang hand sanitizer pun macam-macam ya. Tapi kalau dibilang efektif enggaknya itu tergantung kandungan hand sanitizer-nya. Kalau setahu saya ya, dalam artian bahkan selama ini di rumah sakit kan juga cuci tangan lebih dari 5 kali. Kalau cuma 5 kali terus harus cuci tangan biasanya enggak seperti itu juga. Jadi memang efeknya enggak enaknya kering. Ya, enaknya kering. Tapi kalau kepepet dalam artian, tapi yang paling harus digarisbawahi ya, yang terbaik itu cuci tangan pakai sabun. Ya, ini harus digarisbawahi dulu ya. The best way untuk atau cara terbaik untuk cuci tangan itu adalah cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Hand sanitizer itu adalah alternatif. Nah, oke ya. Hand sanitizer itu adalah alternatif. Sehingga kalau bisa dalam artian nggak ada sih berapa maksimalnya, nggak ada. Selama kamu belum nemu cuci tangan pakai air, ya udah pakailah hand sanitizer. Tapi nek kamu udah nemu air dan sabun, pakailah itu air dan sabun. Itu ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Tapi memang resiko, dan hand sanitizer harus milih ya. Usahakan yang alkoholnya di atas 65. Ya. Tuh. Jadi harus ada alkoholnya karena alkohol itu yang membunuh. Makanya kamu minum alkohol murni kamu mati toh, membunuh kamu juga. Hindari alkohol. Ya. Baik. Cukup jelas Pak, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Latif. Pak Eri izin bertanya, saya Nur Hidayat. Boleh minta tolong dijelaskan seberapa pentingkah imunitas tubuh ya Pak? Banyak beredar Pak, kalau ada yang tanpa gejala tapi dengan imun kuat itu bisa nggak jadi COVID, gejala berat. Benarkah seperti itu Pak? Matur nuwun. Ya benar, memang nggak jadi gejala berat, tapi punya resiko menularkan. Ya, jadi imunitas itu penting, mencegah diri kita agar tidak gejala berat. Jadi jangan heran kalau ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Kayak saya nek ngerawat di rumah sakit GM itu ya, banyak pasien yang OTG, nggak pakai infus, nggak pakai apa-apa, tapi hasil swab atau hasil PCR-nya positif. Ya, jadi nggak semua pasien COVID itu juga bayangannya parah gitu, enggak. Ya, jadi masih ada yang kuliah dari rumah sakit, ruang isolasi, bawa laptop ada. Yang dia nggak pakai apa-apa, dia cuma diisolasi karena dia positif COVID ada. Makanya imunitas itu penting biar nggak jadi parah. Nah, biar nggak jadi parah. Tapi juga harapannya istilahnya adalah selain itu dengan imunitas kamu nggak menularkan, makanya kamu harus cek biasanya. Kayak gitu sih. Nah, nanti kalau kenapa kok diminta 14 hari? Karena dianggap di beberapa literatur virus ini bakal kalah sama imunitas kita kalau kita mampu bertahan selama minimal 14 hari. Walaupun prakteknya ada pasien yang sampai 1 bulan. 1 bulan baru swabnya negatif. Itu ada. Jadi tiap orang beda-beda. Apa yang menentukan? Yang pertama adalah kekuatan imunitas tubuhnya. Yang kedua jumlah virusnya. Semakin banyak virusnya, semakin lama sembuhnya. Ya, dan rapid test itu tidak menunjukkan adanya virus dalam tubuhmu. Rapid test itu menunjukkan adanya antibodi. Kalau mau tahu adanya virus dalam tubuh, itu pakainya harus di swab. Mau tahu proses swab, dimasukin cotton bud panjang sampai ke ujung tenggorokan sana, grog-grog. Nah, terus sampai ujung hidung yang dalam. Dan itu nggak nyaman.
Makanya daripada kamu disogrok pakai cotton bud yang segede itu, mending kamu selalu jaga diri, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, tuh. Jadi imunitas penting banget, biar nggak jadi parah. Tuh. Oke, baik Pak Eri sudah cukup jelas. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini pertanyaannya dari Mas Nur Ihsan Yulianto, menanyakan, Mbak mau nanya ke Pak Eri, cara bedain sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza itu apa ya Pak? Penasaran katanya. Oke, caranya gimana? Di swab. Di swab, Mas. Nggak ada cara lain. Jadi orang datang ke rumah sakit, kalau flu sekarang dianggap COVID. Dianggap ya, jadi isinya disuspek COVID. Ya, jadi kalau udah masuk rumah sakit itu flu pasti akan masuk bangsalnya bangsal poli-COVID. Nah, sekali nanti dicek beberapa cek, kalau perlu di swab, dia akan di swab. Jadi cuma itu. Karena kalau influenza biasa, hasil swabnya nggak akan menunjukkan adanya virus COVID. Nah, tapi kalau itu, jadi tapi kalau itu, kalau dilihat pakai mata normal itu nggak bisa. Orang yang sehat aja bisa membawa COVID kok, apalagi yang flu, ya toh, gimana bedainnya, ya kan? Jadi gimana yang bedainnya? Di swab, Mas. Tuh. Baik. Semoga sudah jelas untuk Mas Nur Ihsan. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya, teman-teman? Halo Mbak Desi. Halo Ya, Pak Eri. Halo, silakan. Saya Pisa. Saya mau nanya dong. Iya. Jadi, teman saya tuh di Surabaya. Dia kan mau belajar juga buat KKN periode selanjutnya. Buat apa? Buat KKN. Periode selanjutnya. PKL. Oh, oke. Nah, terus teman saya tuh waktu di rapid tuh negatif 2 kali atau 3 kali rapid tuh udah negatif. Terus waktu di swab malah positif. Tapi karena beliau teman saya ini tuh masih daya tahan tubuhnya katanya baik, akhirnya dia nggak sakit tuh. Nah itu apakah harus tetap dirujuk atau gimana? Oke. Oke, siap. Terima kasih. Ya, jadi kalau sudah swab positif, biasanya dia harus isolasi di rumah sakit setahu saya. Ya, walaupun memang ada beberapa kota karena rumah sakitnya nggak ada yang bisa nampung, akhirnya dia harus isolasi mandiri, itu ada. Ya, jadi tergantung. Karena sekarang termasuk, apalagi cerita Surabaya ya, Surabaya itu kan sekarang jadi zona hitam. Karena saking banyaknya gejala yang positif di sana. Sehingga, nah, kenapa kok temenmu bisa dirapid beberapa kali negatif, kemudian baru di swab positif? Karena antibodinya memang belum muncul. Makanya di rapidnya masih negatif, baru di swabnya positif. Apakah perlu dirujuk? Ya, tentunya lebih amannya memang diisolasi di rumah sakit. Kenapa kok aman diisolasi di rumah sakit? Karena nanti kan dia akan 7 hari lagi dia akan swab lagi, sehingga lebih amannya di rumah sakit. Dan selama temenmu mampu menjaga bahwa dia nggak kemana-mana, terus ada yang memantau, kayak misalnya di Korea itu ya, kalau di Korea itu kan dikasih aplikasi. Jadi kalau si pasien keluar dari rumahnya, aplikasinya akan berbunyi, menunjukkan, loh kamu kok ke sini gitu. Nah, kalau temanmu mampu dan dia bisa isolasi mandiri, ya nggak masalah. Tapi ingat loh, isolasi mandiri dan di rumah saja itu beda loh ya. Ini harus diingat loh. Kalau di rumah saja masih boleh kumpul bersama keluarga. Kalau isolasi mandiri itu tetap nggak boleh kumpul sama keluarga. Kamarnya harus sendiri, alat makannya sendiri, semuanya harus sendiri. Ya. Jadi ada beberapa yang salah menafsirkan isolasi mandiri dan di rumah saja. Kalau isolasi mandiri itu benar-benar mengunci diri di kamar, keluar paling kalau ada keperluan ke belakang dan sebagainya.
Di rumah pun harus pakai masker, nggak boleh kumpul sama keluarga, harus rajin cuci tangan. Itu isolasi mandiri. Ya, kalau di rumah aja, ya kamu tetap boleh dikeluar sama keluarga itu boleh. Ini yang harus diingat. Kadang orang salah disuruh isolasi mandiri, dipikirnya di rumah saja. Itu hal yang berbeda. Ya, tolong digarisbawahi. Ya. Masih banyak yang salah kaprah ya Pak. Iya, jadi isolasi mandiri dan di rumah saja. Ada satu pertanyaan lagi Pak, ini pertanyaan baru dari Hanifah Purwanika. Bapak Eri, mohon izin untuk bertanya, saya Hanifah, menurut Bapak, apakah DIY sudah siap untuk new normal? Meskipun tingkat kesembuhannya sudah cukup tinggi, akan tetapi jumlah pasien dalam proses juga masih di angka 100-an lebih. Matur nuwun. Kayak saya sekarang tanya aja gampang nih mau survei. Lah kamu siap nggak dengan new normal sekarang? Kamu patuh nggak sama protokol new normal? Ya nek kamu sudah siap patuh dan kamu mau ngajak teman-temanmu patuh, ya DIY siap. Lah nek kamu yang muda-muda aja nggak siap, gimana DIY mau siap? Jadi new normal itu kembali ke diri kita sendiri, kembali ke teman-teman kita sendiri, kembali ke keluarga kita sendiri. Keluarga kita siap nggak? Kamu siap nggak? Nah, nek kamu udah siap, keluargamu siap. Keluargamu kan akan membangun masyarakat, masyarakat siap. Masyarakat akan membangun kabupaten, kabupaten siap. Membangun desa dulu ya, masyarakat membangun desa atau RT/RW, desa siap. Setelah desa siap, kelurahan siap, kabupaten siap, baru provinsi siap. Jadi gampang nek saya mau anukan. Kamu siap gak untuk menjalankan protokol new normal? Ayo, cuci tangan, pakai masker, nggak ngumpul-ngumpul dulu. Ya, nek kamu udah siap dan kamu teman-teman di Sangu Bayu ya, Sangu Bayu siap, ya berarti insya Allah DIY bisa siap lebih cepat untuk new normal. Berarti simpel ya. Gimana? Berarti sebenarnya tidak ada gunanya aturan ya Pak ya, kalau masyarakatnya nggak mau patuh. Iya, kembali ke kamu kok. Ya, sama kayak helm dulu. Helm itu dia bisa mencegah kecelakaan ya. Naik motor itu bahaya, makanya disuruh pakai helm. Tapi nek kamu nggak patuh pakai helm terus kamu nyalain pemerintah, ya gimana? Iya benar sekali. Pak, ada terusan pertanyaannya sedikit Pak, boleh ya Pak ya dijawab Pak? Ini kalau misalnya Jogja jadi new normal Pak, berarti kan akan banyak kedatangan mahasiswa dari luar, otomatis juga mungkin nanti faktor resikonya juga lebih banyak. Oke. Kan inti saya jawab ya, gampang. Sebenarnya adalah mahasiswa datang banyak, tapi banyak yang lebih patuh, itu kan penyebaran virusnya akan terputus. Paham nggak? Jadi gini, kamu ada 10 orang korupsi, ya 10 orang korupsi, yang 1 orang pasti akan ikut korupsi, ya. Tapi ada 10 orang tidak korupsi, ada 1 orang korupsi. Nah, kira-kira dia akan memutus toh. Ya, yang 1 orang ini kan akan ketahuan terus akan dijauhkan dengan sendirinya toh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita yang orang Jogja siap nggak untuk memutus penularan itu? Kalau ada yang luar dari Jogja datang, ya kita harus memberikan edukasi. Ya, jadi seperti itu. Jadi disitulah pentingnya kita belajar. Ya, disitulah pentingnya kita belajar. Jadi dengan kita belajar, kita tahu kita bisa memutus penularannya atau memperlambat penularannya sampai itu terjadi. Nah itu, jadi peran kita sebagai orang di Jogja sangat besar di sini agar tidak terjadi penularan yang lebih besar. Tapi kalau maaf ya, ada orang luar datang terus kamu juga belum menjalankan protokol yang benar, ya tak jamin pasti akan terjadi penularan yang besar. Makanya peran kita di Jogja ini yang penting. Jadi kita nggak usah mikir luar dulu, pikirkan dalam dulu. Gitu. Gimana? Jelas atau kurang jelas ini? Siapa tadi yang tanya? Tadi pertanyaan terusan dari Mas Latif, Pak. Gimana Mas Latif?
Ya, itu tadi Pak, maksudnya pertanyaan yang itu masih sedikit membingungkan masyarakat. Bagaimana kalau misalnya new normal, apakah terus kita dibiarkan saja gitu, seolah-olah dikorbankan yang imunitasnya rendah, itu berarti salah ya Pak ya? Sebenarnya salah. Kepada kebijakan masing-masing orang untuk patuh terhadap protokol yang sudah ditentukan. Yang mengorbankan orang yang imunitasnya rendah adalah orang yang mengabaikan protokol. Ya, saya ulangi ya. Ya, orang yang mengabaikan protokol adalah orang yang mengorbankan orang lain. Ya, jadi kamu nggak usah nyalain pemerintah, nyalain siapa. Kalau kamu sendiri lalai, berarti kamu yang mengorbankan orang lain. Contohnya gini, kamu ngajak temenmu naik motor nggak usah pakai helm, terus kecelakaan. Sing salah siapa? Ya kan? Kami. Nah, ya itu sama. Jadi kamu nyalain pemerintah kok bisa nggak pakai helm, nggak didenda dan sebagainya. Loh, sudah ada dendanya tapi kamu tetap melanggar kok. Nah, jadi itu makanya kalau saya ngasih apa ya ke anak muda itu ya, saya nggak ngegas kayak dokter Tirta yo. Nggak ngegas. Tapi intinya adalah orang yang lalai itu jauh lebih membahayakan. Ya, jadi bukan berarti kita mengorbankan, enggak, tapi dalam arti adalah ginilah, kamu bayangin ada orang-orang yang harus hidup di jalanan, yang dia harus berjuang di jalanan. Oke, kita cerita aja ya, misalkan kayak para ojol-ojol itu, kemudian yang harus apa, misalkan yang harus berjuang di jalanan, yang jualan dan sebagainya. Ya, tentu kan mereka juga butuh toh. Nah, disitulah pentingnya kita patuh pada protokol. Jadi itu, kalau kita patuh protokol, kita memberikan ilmu yang benar, edukasi yang benar, insya Allah penularan COVID ini bisa kita putus tanpa harus kita mengorbankan siapapun. Ya, tuh. Oke. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir, ada 2 pertanyaan terakhir dari Usi melengkapi diskusi kita pada sore hari ini. Perkenalkan Pak, saya Usi. Sebenarnya saya penasaran bagaimana sih kondisi di rumah sakit saat ini, terutama di RSA terkait dengan pasien COVID. Dan selama Pak Eri bertugas, adakah pengalaman yang paling berkesan Pak, yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan menjaga imunitas tubuh dan makan makanan yang bernutrisi yang tadi Bapak jelaskan. Saya mau meminta saran terkait dengan vitamin yang sebaiknya kita konsumsi untuk menjaga imunitas tubuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya tak ngambil charger dulu ya. Charger. Enggak sedikit. Monggo. Ya. Terima kasih ya teman-teman sudah mau berdiskusi dengan sangat bagus. Sudah membahas banyak. Oh, ternyata ada 1 pertanyaan terakhir lagi. Nanti akan kita susulkan ya. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktunya sudah jam 5:11. Tuh, kita tunggu Pak Eri dulu untuk 3 jawaban terakhir. Terus sama-sama kita akhiri sisi. Oke, halo, sudah ya? Baik. Sudah. Monggo Pak. Yang pertama, bagaimana tentang di RSA sendiri? Saat ini RSA sudah menyiapkan gedung baru dan besok mau pindahan. Tanggal 6 ini ada gedung Yudhistira dan Arjuna yang memang disiapkan. Tapi harapannya nggak keisi loh, tetap ya. Jadi sudah disiapkan banyak bangsal. Kalau saat ini ada kita ada di Gatot Kaca 3 sama Gatot Kaca 4. Jadi yang kalau minggu kemarin itu sempat penuh, tapi untuk hari-hari ini sudah mulai agak turun. Oke, terus yang selanjutnya pengalaman berkesan. Satu hal yang membuat saya berkesan adalah semangat. Ya, jadi beberapa pasien COVID yang positif ya, saya ngomong positif itu ada yang sempat dulu dikucilkan, di stigma dan sebagainya, sehingga down. Dan karena nah, jadi sempat down juga, dan sebagainya. Tapi kemudian disemangati, setelah keluar
ya mereka menjadi lebih semangat. Bahkan ada beberapa pasien yang sempat sedih, depresi, sampai kita memanggil bantuan psikolog agar menguatkan pasien. Jadi memang sekarang ini COVID selain daripada penyakitnya, stigmanya lebih mengerikan gitu ya. Sehingga yang berkesan adalah di mana saat itu ada pasien yang down, yang dia harus dari awal awal Ramadan sampai akhir Lebaran di rumah sakit di isolasi itu ada. Ya, itu ada. Jadi itu ada, sehingga itu membuat berkesan, dan ibunya itu tadinya nggak semangat jadi lebih semangat gitu. Jadi memang di situ gimana ya, namanya imun itu juga ditentukan oleh stres ya. Jadi kalau ada temenmu misalkan ketahuan positif, atau tetanggamu atau keluarga positif, itu ya kamu semangatilah. Ya, jangan kamu down-kan, jangan kamu stigma, jangan kamu kucilkan, bisa kamu support. Ya itu, jadi memang support itu menjadi hal yang penting, dan itu berkesan sekali nih menurut saya. Dan apa ya istilahnya, yang pasti itu adalah di pandemi ini mengajarkan banyak hal, mengajarkan bahwa kita harus lebih peduli pada orang lain. Di pandemi ini juga menunjukkan bahwa memang ada orang yang masih baik, makanya kok kita belum dikasih kiamat. Ya, banyak orang yang masih mau berbagi. Jadi ya kalau sebagai tenaga kesehatan sih, saya bersyukur masih banyak orang yang peduli, dan banyak orang yang masih ngasih edukasi, dan harapan saya yang muda-muda ini bisa lebih banyak memberikan informasi yang benar kepada yang tua-tua. Terus yang selanjutnya tentang vitamin. Oke. Secara umum, sebenarnya vitamin yang disarankan itu ada 2. Kalau saya pribadi ya, saya ngomong 3 hal. Yang saya minum tiap hari itu adalah vitamin E. Itu, saya nyebut merek nggak apa-apa, tapi ini bukan iklan ya. Saya pakai Natur E yang 100 international unit. Terus sama vitamin C. Ya itu kalau yang vitamin C, saya biasanya pakai yang kayak Sonse atau Vitamin itu biasanya separuh, karena kan sebenarnya nggak banyak-banyak ya, maksudnya 250 sudah cukup. Terus plus biasanya itu saya minum air madu karena madu kan madu itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Terus istirahat yang cukup, sama yang selanjutnya adalah ini mungkin, karena ini saya pribadi karena ada jurnal walaupun jurnalnya belum direview, yaitu saya sering berkumur pakai betadine kumur. Jadi pakai betadine kumur di daerah jadi berkumurnya bukan gitu, tapi berkumurnya di dalam gitu ya. Itu karena kan biar kalau ada virusnya di situ, dia nggak masuk sampai ke saluran pernafasan saya sih. Tapi itu pribadi sih, jadi memang gitu. Jadi itu tips saya ya. Jadi terus sama olahraga ringan di dalam rumah, yoga gitu biasanya. Yang penting jantungnya tetap terpacu, jadi nggak stres. Pak, ini ternyata ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini tentang tren baru bersepeda yang sekarang saat ini kan tren katanya ya Pak ya. Nah, menurut Mas Budi Susilo ini intensitas pernafasannya kan bikin semakin tinggi, jadi air yang keluar dari mulut dan yang dari mulut itu akan semakin banyak. Nah, jenengan menanggapi itu bagaimana Pak? Oh, sebenarnya bersepeda itu bukan tren baru sih, sudah lama. Cuma karena banyak orang nganggur sekarang, jadi banyak orang yang naik sepeda akhirnya ya, jadi lebih karena simpel dan enak kan. Sebenarnya sih nggak masalah kalau sepedaannya sendiri. Itu ya, kalau sepedaanmu bareng-bareng ya resikonya jadi sama aja. Kemarin itu ada salah seorang dokter bedah itu sharing, berapa sih yang ideal kalau mau bersepeda bareng? Yang ideal adalah 6 meter, jadi jauh. Ya, makanya kalau mau bersepeda sendiri nggak apa-apa, aman, tapi pulang kemudian jangan lupa untuk menerapkan protokol pulang. Itu terus
Kalau bisa bersepeda hindari yang rame, yang banyak orang. Kamu bersepeda terus kamu sepedanya ke mall, ke pasar, itu sama aja. Bukannya nyari sehat malah nyari penyakit itu. Nah, jadi malah nih bisa yang sepi, nggak banyak orang, karena kan resiko untuk orang batuk kan jadi sedikit. Jadi itu sih. Jadi nggak apa-apa, bersepeda itu bagus, tapi ya itu. Terus jangan satu Karang Taruna, sepedaan massal, ya nggak boleh. Jadi yang mau sepedaan nggak usah janjian, sendiri-sendiri aja. Ya, terus nggak usah ke tempat yang rame, cari tempat yang sepi. Yang penting olahraga. Itu sih nggak harus sepeda sih. Jadi kalau masalah intensitas nafas naik ya bener dong. Kamu olahraga kok ya. Itu. Kamu kalau mau simpel yang cewek-cewek bisa zumba. Ya, yang cewek-cewek bisa zumba di rumah. Kalau yang cowok-cowok bisa yoga atau mungkin gym sederhana gitu, beli dumbbell olahraga gitu. Nggak apa-apa, nggak harus keluar rumah sih. Ya itu. Terima kasih Pak jawabannya. Baik, sekali lagi kami dari tim KKN dari perwakilan Karang Taruna juga mengucapkan terima kasih Pak Eri ya sudah sudah memberikan ilmunya, berbagi pengalaman kepada kita semua. Harapannya adalah apa yang disampaikan Pak Eri tadi bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua dalam memulai new normal ini. Kemudian juga bisa bermanfaat, kita juga punya bahan untuk mengedukasi kanan kiri kita, terutama keluarga kita sendiri supaya bisa beradaptasi dengan kondisi new normal ini. Betul. Mungkin satu kata terakhir ya dari saya sebelum. Monggo Pak Eri. Ingat, new normal itu kembali kepada kamu, ya. Siap atau tidaknya kembali ke kamu. Kamu semua yang muda-muda, kamu yang jadi influencer buat lingkungan sekitarmu, ya. Jadi istilahnya adalah kamu semakin siap, lingkunganmu semakin siap, kita bisa memutus penularan corona ini bersama-sama. Banyak kok negara yang buktinya bisa menjalankan protokol tertib kayak Taiwan, itu bisa buktinya. Jadi jangan takut, tapi juga jangan menyepelekan. Mari optimis, ya, kita lawan corona bersama-sama. Oke, yang muda lawan corona. Mana aja. Yang muda luar biasa sekali. Terima kasih Pak Eri. Baik teman-teman dan Pak Eri, kami dari KKN boleh minta sedikit kenang-kenangan. Justru kami yang minta ya Pak Eri ya. Ini ya? Dari tim sepakat untuk mengajak berfoto bersama. Caranya? Jadi teman-teman Karang Taruna, ayo kita open kameranya, sebentar aja kita berfoto bersama sebagai dokumentasi dan juga bisa kita jadikan bahan ya Pak ya untuk share ke IG, siapa tahu ada yang mau story atau mau apa, mau cerita pengalaman kita tentang seminar pada sore hari ini. Sudah, siapa yang akan memandu nih? Saya sendiri. Sudah open kamera teman-teman semuanya? Monggo sebelum kita tutup. Silakan. Hai. Silakan. Ini yang di luar rumah belum pakai masker, jangan lupa pakai masker tuh. Baik. Ya. Sudah. Siapa yang akan memberikan aba-aba? Saya. Yo. Tuh. Siap. Nah, pakai masker tuh. Sip. Baik. Yuk. Siap ya teman-teman ya. Bentar, itu Latif baru online tuh. Siap teman-teman. Minta tolong untuk Usi dan Melia untuk ambil screenshot-nya ya. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sekali lagi Pak Eri. Baik, teman-teman, karena
sudah sore ya, sudah mau maghrib. Kami dari KKN UGM sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah terlibat, sudah mau ikut dalam seminar. Terima kasih Pak Eri sebagai narasumber, terima kasih teman-teman dari Sambadi sudah mau hadir. Monggo sebelum kita tutup seminar online pada sore hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Saya selaku MC pada sore hari ini mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Semoga kita masih diberikan kesehatan, bisa ketemu di lain waktu dan dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jaga kesehatan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bro.